Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi kami yang diberikan oleh Ibu dosen Rai Dwi Andayani, WSEMSI. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Mita Putri, yang kedua ada saya sendiri, Dayu Bunga, yang ketiga ada Ayu Febri, yang keempat ada Diah Tresna, yang kelima ada Dita Nur Cahyani, dan yang terakhir ada Nimade Oktarini. Materi yang akan kami bahas adalah akuntansi penanaman dana bank dengan subpokok bahasan kami yaitu kredit yang diberikan. Akuntansi penanaman dana bank. Penanaman dana bank yang harus dilakukan bertujuan untuk menciptakan pendapatan bank melalui penciptaan aktiva produktif yang menghasilkan. Besarnya penempatan dana harus selalu diperhitungkan oleh tiap bank agar pendapatan yang dihasilkan dapat membayar biaya dana yang telah dipergunakan untuk menutupi kebutuhan biaya operasional atau overhead, resiko yang diperhitungkan, dan sejumlah margin atau laba yang dikehendaki. Baik, yang selanjutnya ada kredit yang diberikan. Bank merupakan lembaga perantara yang menghimpun dana dan menempatkannya dalam bentuk aktiva produktif, misalnya kredit. Penempatan dalam bentuk kredit akan memberikan kontribusi pendapatan bunga bagi bank. Kontribusi pendapatan bunga kredit di Indonesia masih mendominasi pendapatan bunga dibanding dari FII based income. Kemudian, kredit juga dapat diberikan oleh bank dapat didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan. Baik, untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu jenis-jenis kredit yang diberikan. Ada 3 jenis kredit yang diberikan. Yang pertama ada jenis kredit menurut bentuknya, yang kedua ada jenis kredit menurut jangka waktunya, dan yang ketiga ada jenis kredit menurut kegunaannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan jenis kredit menurut bentuknya terlebih dahulu. Ada 2 jenis kredit menurut bentuknya. Yang pertama ada kredit rekening koran. Kredit rekening koran atau PRK adalah fasilitas kredit untuk kebutuhan modal kerja yang sistem penarikan dan sistem setorannya dapat dilakukan sewaktu-waktu sepanjang tidak melebihi plafon kredit yang telah disepakati. Yang kedua yaitu installment loan. Installment loan adalah pinjaman yang angsuransi pokok dan bunganya dilakukan secara teratur menurut jangka waktu yang disepakati antara bank dengan debitur dengan nilai konstan selama berlangsungnya masa pinjaman tersebut. Yang kedua yaitu jenis kredit menurut jangka waktunya. Ada 2. Yang pertama yaitu kredit jangka pendek. Kredit jangka pendek adalah jenis kredit yang rentan waktu pelunasannya kisaran kurang dari 12 bulan. Umumnya banyak pelaku usaha yang memiliki kredit jangka pendek karena merasa yang bisa mengembalikan pinjaman dana yang diberikan kreditur dalam kurun waktu tidak lebih dari 1 tahun. Yang kedua ada kredit jangka panjang. Kredit jangka panjang adalah jenis pinjaman dengan waktu pengembaliannya paling lama bisa mencapai 5 tahun atau lebih. Kebanyakan kredit jangka panjang akan berupa pinjaman tanpa agunan, KPR, KUR, ataupun pembiayaan multiguna seperti pembelian kendaraan. Yang ketiga, jenis kredit menurut kegunaannya. Ada 3, kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumer. Kredit modal kerja merupakan sebuah fasilitas kredit dengan jangka pendek yang diberikan kepada pemohon dalam mata uang rupiah ataupun mata uang asing dengan tujuan memenuhi keperluan modal kerja yang akan habis dalam sebuah siklus usaha. Yang kedua yaitu kredit investasi.
Kredit investasi atau pinjaman investasi adalah modal atau kredit dalam bentuk uang yang disalurkan melalui bantuan bank dengan tujuan untuk berbagai keperluan usaha yang dimiliki. Yang ketiga ada kredit konsumer. Kredit konsumer adalah fasilitas kredit yang diberikan oleh pihak bank yang diperuntukkan untuk konsumsi secara pribadi. Kredit konsumer lebih tepatnya yaitu kredit konsumtif berbeda dengan kredit lainnya, seperti kredit modal kerja, kredit investasi yang dimana peruntukannya untuk sendiri, untuk bahasan modal usaha atau pembelian barang-barang pabrik pemilik usaha. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, materi selanjutnya yaitu pembungaan kredit. Yang pertama ada effective rate atau pembayaran anuitas. Sistem pembayaran anuitas yang dilakukan pada setiap selang waktu yang teratur dalam jumlah yang sama atau tetap disebut anuitas. Dengan metode ini, nominal angsuran bunga untuk setiap periode atau bulan akan menurun, sedangkan angsuran pokok akan meningkat. Yang kedua, sliding rate. Sliding rate angsuran pokok diperhitungkan tetap atau sama setiap angsuran, sedangkan bunga yang diperhitungkan menurun sejalan berkurangnya sisa kredit. Dengan demikian, total angsuran pokok dan bunga adalah semakin menurun selama periode angsuran. Yang ketiga ada flat rate. Perhitungan bunga dengan flat rate didasarkan pada hitungan bunga secara pro-rate sesuai dengan jangka waktu kredit atau nominan kredit. Dan yang terakhir ada konversi bunga flat ke bunga efektif. Sekian materi dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya yaitu akuntansi perkreditan. Sesuai dengan pengertian kredit, yaitu penyediaan uang berdasarkan kesepakatan pinjam-meminjam. Ini berarti perlu adanya akad atau perjanjian kredit. Komitmen kredit merupakan transaksi off balance, yaitu transaksi yang belum mempengaruhi neraca maupun rugi laba maupun potensial untuk mempengaruhinya bila komitmen tersebut direalisasikan. Dengan demikian, seluruh rekening komitmen kredit dimaksud harus dihapus atau dikreditkan sebesar nilai yang direalisasikan. Baik, materi selanjutnya yaitu perlakuan akuntansi kredit bunga. Perlakuan akuntansi bunga kredit tergantung kualitas kredit. Bila kredit lancar, bank dapat menerapkan accrual basic. Artinya, bank dapat mencatat pendapatan bunga pada saat pelaporan. Bunga yang belum jatuh tempo dicatat sebagai piutang bunga. Namun, bagi kredit yang bermasalah atau DPK atau kurang lancar atau diragukan atau macet, maka pendapatan bunga diperlakukan sebagai cash basic. Dengan demikian, pendapatan bunga yang belum dibayar debitur dicatat dalam rekening administratif atau kontingensi tagihan. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai kredit sindikasi. Kredit sindikasi sering disebut pembiayaan bersama. Pembiayaan bersama ini merupakan wewenang kantor pusat selaku unit usaha yang melakukan komitmen pembiayaan tersebut. Contoh pembiayaan bersama yaitu yang pertama ada konsorium, confinancing, dan kredit sindikasi. Yang selanjutnya yaitu restrukturisasi kredit. Proses penilaian pemberian kredit sering tidak mengcover semua kemungkinan risiko yang akan terjadi akibat ada faktor yang tidak terdeteksi sebelumnya. Restrukturisasi kredit adalah upaya yang dilakukan bank dalam kegiatan usaha perkreditan agar supaya debitur dapat memenuhi kewajiban yang dapat dilakukan antara lain melakukan penurunan suku bunga, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan pokok kredit, dan lain-lain. Bank harus melihat prospek usaha debitur.
Yang selanjutnya, perlakuan akuntansi restrukturisasi kredit. Perlakuan akuntansi restrukturisasi kredit pada prinsip dilaksanakan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK 84 tentang akuntansi hutang bermasalah. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Izinkan saya menutup dengan pantun. Naik delman pergi ke kota, jangan lupa membeli alpukat. Demikian presentasi dari kita, semoga bisa bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan para Santi, Om Santi, Santi, Santi. Ya,